Timur Tengah kini berada di ambang konfrontasi serius karena tensi antara Washington dan Teheran terus meningkat. Di tengah negosiasi nuklir putaran kedua yang berlangsung alot di Jenewa, sebuah ancaman dikeluarkan oleh Gedung Putih. Presiden Trump membulatkan tekadnya untuk bertindak sangat keras terhadap Iran, kecuali Teheran menyerah sepenuhnya pada tuntutan program nuklir. Di balik meja perundingan, militer AS telah menyiapkan daftar target hingga menerjunkan bomber B-2 Spirit untuk mencekik jantung pertahanan Teheran. Apa saja target awal yang akan dihantam dan seperti apa skenario serangan Pentagon? Mari kita ulas satu per satu. Pemicu utama dari eskalasi yang tak kunjung usai adalah sikap keras pemerintahan Donald Trump. Para diplomat masih mengupayakan jalan keluar di Jenewa, Swiss, namun Washington tak memberi banyak ruang gerak. Tuntutannya sangat jelas, Iran harus menghentikan seluruh aktivitas pengayaan uranium secara permanen jika ingin menghindari kehancuran ekonomi dan militer. Namun bagi Teheran, tuntutan ini dianggap sebagai penghinaan kedaulatan. Ketegasan Trump untuk menyerang Iran bukan sekedar gertakan, tapi sinyal jika diplomasi buntu, maka mesin perang Pentagon yang akan bergerak. Meski gertakan terus keluar dari mulut Trump, satu yang menjadi pertanyaan, mengapa AS tak kunjung menyerang Iran? Jawabannya ada pada strategi pertahanan mereka. Washington tak ingin menyerang tanpa memastikan postur pertahanan aman dari serangan balasan. Menurut analisis The National News yang ditulis oleh Thomas Harding, Pentagon masih memperkuat perisai di kawasan Teluk. Mereka menempatkan sistem pertahanan udara Patriot dan THAAD di pangkalan-pangkalan AS yang kemungkinan bisa dirudal Iran kapan saja. Kapal-kapal perusak kelas Aegis turut dikerahkan untuk mencegat rudal balistik. Mereka didukung dengan 2 gugus tempur kapal induk, USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford, beserta armada udara yang terparkir di atasnya. Tujuan dari penguatan perisai itu tak lain tak bukan adalah meminimalisir dampak serangan jika Teheran membalas. Berdasarkan dokumen perencanaan Pentagon yang diungkap oleh The National News, ada 4 prioritas utama yang dikunci menjadi target oleh Washington. Pertama, melumpuhkan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC). Washington akan menenggelamkan kapal-kapal cepat dan aset laut Iran sebelum mereka memasang ranjau di Selat Hormuz, jalur perdagangan energi dunia yang tidak boleh ditutup. Kedua, SEAD dan DEAD atau Suppression dan Destruction of Enemy Air Defenses atau pertahanan udara Iran. Jet siluman F-35AS akan bertugas membutakan mata Iran, menghancurkan radar dan baterai rudal S-300 agar membuka pintu gelombang serangan berikutnya sehingga bisa masuk tanpa hambatan. Ketiga, infrastruktur energi. Kilang dan penyulingan minyak akan menjadi target untuk memutus urat nadi ekonomi Iran. Hal itu akan melumpuhkan kemampuan pemerintah Teheran untuk mendanai perang jangka panjang. Keempat, aset IRGC dan operasi khusus. Pentagon mempertimbangkan opsi capture or raid, serangan mendadak oleh pasukan khusus yang menyerang tokoh-tokoh penting militer. Namun sebuah kabar dari intelijen mengungkap, serangan langsung terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei kemungkinan besar tidak akan dilakukan demi menghindari kekacauan total yang tak terkendali. Cara Pentagon menyerang Iran akan mengingatkan kita pada hari pertama operasi Desert Storm di Irak tahun 1991. Pengebom B-2 Spirit yang mampu membawa bom penghancur bunker GBU-57MOP akan terbang jauh dari pangkalan udara Missouri atau Diego Garcia. Selain bomber B-2, ada kemungkinan Pentagon mengerahkan bomber B-1-nya ke daratan Teheran. Dikawal oleh jet tempur siluman F-35 atau jet tempur FA-18,
pesawat bomber akan menyelinap ke wilayah udara yang dijaga paling ketat. Ketika kekuatan udara bergerak, maka di laut rudal jelajah Tomahawk akan diluncurkan dari kapal perusak dan kapal selam bertenaga nuklir milik Washington. Rudal jelajah itu akan dikirim dan menghantam koordinat presisi di seluruh penjuru Iran dalam hitungan detik. Taktik AS terlihat akan melumpuhkan lawan dalam waktu singkat, namun ini ternyata bukan permainan satu arah. Risiko terbesar yang akan dihadapi Pentagon adalah bagaimana Iran membalas dengan sistem S-300 dan klaim kepemilikan S-400 milik Rusia yang bisa memperkuat benteng Teheran. Bahkan jaringan proksi di Irak, Suriah, dan Lebanon kemungkinan besar akan berada pada mode aktif. Sehingga rudal balistik mereka bisa menjangkau negara-negara Teluk dan menyerang balik aset-aset militer Amerika. Skenario serangan militer AS jika mereka benar-benar menarik pelatuk sudah bisa dibayangkan. Dunia tinggal menunggu hasil negosiasi nuklir putaran kedua di Jenewa oleh petinggi-petinggi kedua negara. Namun satu hal yang pasti, Washington sudah dalam mode terkunci dan siap tembak. Apakah AS benar-benar akan mengirim pesawat pengebomnya untuk menyerang Teheran? Pantau terus perkembangan konflik Iran-AS di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.